Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang kami sembah, kami datang di bawah kaki-Mu pada pagi hari ini. Kami ucap syukur berterima kasih atas segala anugerah-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Bapa. Kalau sampai hari ini kami ada itu semua karena Engkau. Di hari yang baru ini sebelum kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun itu Bapa, biarlah kami dilandasi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menuntun kami. Terlebih lagi Bapa, Engkau yang mengurapi kami Bapa, kuasai kami, berikan kami hikmat, dan juga Bapa, nama Tuhan saya dipuji ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-4, dikatakan situ, Daniel 6 ayat yang ke-4 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Puji nama Tuhan. Kita mendengarkan renungan kita ayat kita pada pagi hari ini. Daniel 6 ayat 4 dikatakan, maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Saya garis bawahi, karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Kita tahu kisah Daniel bagaimana saat mereka ditawan oleh Nebukadnezar ke Babel. Dan kita melihat bagaimana sikap Daniel. Di sini dikatakan dia melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan sampai dikatakan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Daniel adalah salah satu orang yang dari pembuangan dari Yerusalem, dan dia bersama Hanaya, Misael, Asaria. Dan di sini kita dapat belajar bagaimana dikatakan Daniel mempunyai roh yang berbeda. Pertama, kita bisa melihat di pasal yang 1 ayat 8, ternyata di situ dikatakan Daniel tidak menajiskan dirinya. Di pasal 1 ayat 8 dikatakan Daniel tidak menajiskan dirinya. Dengan kata lain, kenapa dia mempunyai roh yang luar biasa? Karena dia tetap berpegang, tidak kompromi terhadap dosa. Dia tidak kompromi dengan hal-hal yang melukai perasaan Tuhan. Dengan kata lain, dia tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Karena mereka mengindikasikan bahwa pada saat itu santapan raja sudah diserahkan kepada berhala. Dan inilah kehidupan mereka. Mereka tidak menajiskan diri dengan santapan raja, dengan anggur, makanan apapun. Dan di sini kita bisa melihat, dalam situasi kondisi apapun, kita harus tetap jangan kompromi dengan dosa, jangan kompromi dengan keadaan. Walaupun nama mereka diubah, tapi cara hidup mereka, cara gaya hidup mereka tidak berubah. Dengan kata lain, mereka tetap mempertahankan iman mereka. Dikatakan mereka tidak menajiskan diri. Daniel tidak menajiskan diri. Dia tidak kompromi dengan ajaran-ajaran apapun. Dia tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Dia tetap berpegang kepada titah Tuhan. Dan di sini dikatakan Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya kita berbeda dengan yang lain. Karena apa? Ada roh yang lebih besar di dalam kita. Jadi mari kita mempertahankan kehidupan kita betul-betul tidak menajiskan diri, tidak berkompromi dengan hal-hal yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan dikatakan marilah kita hidup seperti Daniel, tidak menajiskan diri apapun, dimanapun dalam kondisinya. Dengan kata lain, mereka ditempatkan sebagai pegawai raja. Mereka dalam istana raja yang begitu mewah, yang begitu apapun yang mereka mau bisa. Tetapi ada yang mereka membatasi diri, mereka menjaga diri mereka tidak menajiskan dengan hal-hal yang lain.
Dan yang kedua, kita bisa melihat langkah mereka. Mereka tetap mempertahankan iman mereka. Di pasal yang ketiga, dapur perapian yang menyala-nyala. Hanaya, Misael, Azaria, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nama mereka. Mereka tidak menajiskan diri, mereka tidak menyembah berhala. Saat itu Daniel ditugaskan untuk mengelilingi negeri oleh raja. Jadi saat itu Daniel tidak ada dalam situasi kondisi itu, tapi mereka bertiga. Kalau kita melihat dalam kisah Daniel di pasal yang ketiga, mereka tidak kompromi, mereka tidak berubah setia. Dengan kata lain, mereka tetap setia. Inilah akhir-akhir ini kesetiaan kita akan diuji. Akhir-akhir ini kita tidak bisa saja berkata-kata semuanya dengan saya mengasihi Engkau Tuhan, tetapi kita tidak buktikan dengan sikap kita, dengan tindakan kita. Baru hujan saja kita kompromi, sudah nanti minggu depan saja, baru kita datang beribadah, masih ada hari esok. Kita tidak bisa mengatur waktu kita seenak saja, karena kita tidak tahu sampai kapan langkah hidup kita. Tetapi kita bisa belajar dari kisah Daniel ini dan Hanaya, Misael, dan Azaria. Mereka tidak kompromi ketika disuruh menyembah berhala. Mereka tetap mempertahankan iman mereka. Maka dikatakan mereka mempunyai roh yang luar biasa. Dan yang ketiga, kalau kita melihat di pasal yang ke-6 ini, dikatakan ketika mereka, para pejabat-pejabat lain yang iri kepada Daniel, mereka menghasut Raja Darius, mereka membuat perencanaan, mereka mengatur perundang-undangan supaya Daniel ini bisa dijebak. Karena mereka tahu mereka tidak dapat mendapat kesalahan. Di ayat 5 di pasal 6 dikatakan situ, dia tidak mendapat karena Daniel itu setia dan tidak ada kelalaian dan kesalahan pun tidak ada pada kehidupan Daniel. Karena apa? Daniel tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Daniel tetap teguh kepada titah Tuhan. Dan di sini jelaskan yang ketiga, kenapa dia mempunyai roh yang luar biasa. Ternyata Daniel 3 kali sehari naik selalu berdoa kepada Tuhan. Dan ini mengingatkan kita bahwa pertama, jangan kompromi dengan dosa, jangan menajiskan diri kita. Kedua, jangan sampai kita terpengaruh atau berhala-berhala ada dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita tetap mempertahankan kita. Apapun situasi kondisinya, mereka bertiga, mereka sudah diancam, bahkan mereka masuk dalam perapian. Mereka tidak ada apa-apa karena Tuhan bekerja, karena mereka mempertahankan iman mereka. Dan yang ketiga, Daniel berdoa 3 kali sehari menghadap Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, siapapun kita, mari kita tetap membangun doa-doa kita, hubungan kita kepada Tuhan, sehingga dikatakan roh kita berbeda dengan yang lain. Jangan sampai kita cuma nama kita saja Kristen, tetapi roh daripada Tuhan itu tidak ada. Tidak semua orang mempunyai roh yang sama. Ada lagu pujian Pantekosta yang lama. Ada Pantekosta saja mempunyai roh. Ada sama saya. Bukan sama saya, tetapi ada sama saja. Kata-kata itu kadang-kala salah dinyanyikan, ada sama saya. Ternyata salah, bukan ada sama saya, tetapi ada sama saja. Kekuatannya tidak berubah. Jadi diingatkan kita bahwa tidak semua orang, siapapun yang kita percaya, orang Kristen yang percaya Tuhan belum tentu mempunyai roh Allah. Dan di sini diingatkan kita bahwa mari kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga dikatakan kita mempunyai roh yang luar biasa. Tidak menajiskan diri, tidak kedua mempertahankan iman kita, tidak hidup dalam berhala, tetapi mempertahankan iman kita. Dan ketiga, hubungan kita dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dalam firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, Bapa. Kami belajar seperti Daniel, Bapa, bahkan Hanaya, Misael, Azaria. Mereka tetap teguh di dalam Engkau. Mereka mempunyai roh yang luar biasa.
sehingga dikatakan mereka tidak menajiskan diri, mereka tidak hidup menyembah berhala, tetapi mereka selalu mempunyai hubungan dengan Engkau. Mari ajar kami Bapa selalu membangun hubungan kami, lebih lagi Bapa iman kami di akhir-akhir ini Bapa. Kami tahu Bapa banyak hal-hal yang dapat membuat iman kami lemah, tetapi ajarlah kami untuk betul-betul mengasihi Engkau, bukan dengan perkataan kami, tetapi dengan tindakan kami, hati kami. Biarlah namamu saja yang dipuji. Pujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.